tidak tahu harus bagaimana melakukan yang terbaik. Tapi Allah tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Dan jangan sia-siakan permohonan petunjuk kepada Allah, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Kita benar-benar harus minta kepada Allah, dituntun supaya benar pikiran kita, benar sikap kita, benar hati kita. Dan Al-Fatihah itu adalah senjata utama yang bisa kita amalkan. Itu adalah umul kitab. Jangan sampai kita kehilangan kehusuan ketika membaca Fatihah, hadirin. Di sanalah kuncinya pembuka pertolongan Allah, petunjuk agar kita bisa selalu tertuntun menghadapi hidup ini. Khusyuklah ketika membaca Al-Fatihah, khusyuklah ketika sholat. Insya Allah kita akan dapat bimbingan yang terbaik, insya Allah. Silakan kepada jamaah ikhwan untuk merapat mendekat ke sumber ilmu. Insyaallah menambah keberkahan pada pagi hari ini.
Siap, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf telat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang menciptakan kita seluruhnya, yang mengurus kita semua setiap saat, yang mengetahui apapun yang kita lakukan, lahir batin, lintasan pikiran dan hati. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, walaupun menyaksikan kita mengkhianatinya, tetap dibimbing agar kita bisa tobat. Segala puji bagi Allah yang memberikan semua nikmat. Tidak ada satupun nikmat sebesar dan sehalus apapun kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan hambanya dibalas dengan berlipat-lipat secara sempurna. Dialah Allah yang maha baik, yang menciptakan kita dengan segala kebaikannya, yang menuntun kita untuk jadi orang baik. Dan dialah Allah yang tidak pernah sekejap pun berbuat buruk kepada hambanya. Maha suci Allah yang maha memperhatikan, maha mendengar, maha menyimak, maha menyelamatkan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Dan dialah Allah satu-satunya pelindung kita dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari bala fitnah wal musibah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau bingung, hati galau, benarkah? Bingung mencari alamat, pasti membuang waktu, mengacaukan suasana hati, membuat kita dalam keraguan. Yang paling enak dalam hidup ini kalau dituntun oleh yang tahu alamat. Benar? Ulangan itu susah kalau soalnya rumit, tapi menjadi mudah ketika guru memberitahu jawabannya. Betul? Jadi sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita dituntun menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu atau membingungkan. Ini sekarang suasana seperti ini, kita tidak tahu harus bagaimana. Semua pihak merasa benar. Kita ingin jalan yang benar menurut Allah, bukan oleh orang yang merasa benar. Umat Islam pun kelompoknya banyak, semuanya merasa paling benar. Dan kita ingin yang benar menurut Allah, bukan benar menurut kita, bukan menurut nafsu kita, bukan keinginan kita. Karena nafsu kita kecenderungannya membawa kepada kesalahan. Surat Yusuf, Ustaz Yusuf, tolong bacakan surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi nafsu itu membawanya kepada kejahatan, keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kita belajar agama bisa pakai nafsu juga nih. Akibatnya agama disesuaikan dengan keinginan kita. Dalilnya dipilih yang cocok dengan nafsu. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, supaya begitu bagaimana kita minta petunjuk? Sebetulnya Allah sudah menyediakan surat yang pendek, surat pembuka, disebut Ummul Quran. Tolong dibacakan hadirin, Ustaz, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 395 dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka salatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan pada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri. Bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. 2 bagian bagi hambaku, antara diriku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, duhai yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku ketika hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, duhai yang menguasai hari pembalasan. Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Dan jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Dan jika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim nomor 395. Hadirin, apalagi yang lebih penting dalam hidup ini selain ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat iman, nikmat taat, nikmat dunia, nikmat akhirat. Benar? Al-Fatihah. 17 kali sebetulnya kita meminta, tapi apakah benar kita sedang meminta? Itu masalahnya. Apakah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apakah hati kita benar sedang minta? Itu kalau benar, hadirin, pasti pengen nangis tuh pada waktu nyebut minta petunjuk Allah, minta ditunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini saja sudah pedih hati itu, ingin sekali jalan yang Rasulullah tunjukkan lewat Rasulullah, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, yang dengan keingkarannya, kemaksiatannya, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita tahu banyak orang yang Allah murkai, juga tahu orang-orang yang tersesat dalam hidupnya. Kenapa kita enggak sering membaca Fatihah? Benar? Berisi pujian kepada Allah. Hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku, memberi kekuatan, mengagungkanku. Baginya apa yang ia minta. Lalu ketika kita minta, Allah janji akan mengabulkan, dan janji Allah itu pasti, hadirin. Jadi kita bermasalah, boleh jadi Fatihah kita belum pakai hati, bisa tidak mengerti artinya, bisa rutinitas, selewat saja, enggak. Dan Allah kan tahu isi hati kita. Allah tahu kita lagi minta betulan. Kemarin pada waktu BTP melakukan tindakan yang kurang baik kepada Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu terjadi kehebohan luar biasa. Siapapun yang
Orang Islam yang beriman kepada Allah pasti mengetahui kedudukan ulama itu adalah pewaris Nabi. Biasanya orang yang kurang menghormati ulama karena belum mengerti kedudukan ulama dalam pandangan Islam. Orang yang sangat awam agama biasanya lebih menyukai mengidolakan artis daripada ulama. Jadi tidak usah heran walaupun ada yang agamanya Islam tapi belum respek kepada ulama. Mungkin ada yang ingin tahu seperti apakah ulama itu, karena sekarang ada juga yang dianggap ulama tapi harus banyak memperbaiki diri. Ini dikisahkan Luqman Al-Hakim pernah menasehati putranya, "Anakku, tersisa satu pelajaran bagimu. Duduklah di majlis para ulama dan berkumpullah dengan mereka. Sebab Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan." Ini dari Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Hal ini pula yang dinasihatkan oleh Sufyan bin Uyainah, semoga Allah merahmati beliau. "Bergaulah kalian dengan ulama. Sesungguhnya duduk bersama ulama akan mendapatkan keuntungan. Berteman dengan ulama akan selamat, dan bersahabat dengan ulama merupakan kemuliaan." Bagaimana tidak, ulama adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus bintang penerang di kegelapan malam. Namun siapakah yang layak disebut ulama itu? Guru dari Imam Syafi'i ini pun pernah mengungkapkan salah satu cirinya. Bukanlah disebut ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan keburukan. Akan tetapi yang disebut ulama adalah dia yang mengetahui sebuah kebaikan lalu mengamalkannya, dan mengetahui keburukan lalu menjauhinya. Masya Allah. Kalau di dalam Surat Fatir ayat 28, siapakah ulama? Karena sekarang banyak istilah ulama, ada dai kondang, ada mubalig, ada kiai, ada syekh, macam-macam, ada ustadz. Seperti apakah dalam surat Fatir ayat 28? Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi yang disebut ulama itu adalah orang yang dengan pengetahuan agamanya menjadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan takut ke makhluk. Kalau takut ke makhluk cenderung menjauh dari makhluk yang ditakutinya. Tapi kalau takut kepada Allah menjadi sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khasnya adalah mencari ilmu, karena tidak bisa jadi ulama tanpa ilmu. Kalau hanya tahu ilmu, alim.
kalau yang jadi ulama, alim ulama, cirinya adalah bukan yang tahu kebaikan dan keburukan, tapi yang tahu kebaikan dan mengamalkannya, tahu keburukan dan menjauhinya. Barang siapa yang tahu kebaikan tidak mengamalkannya dan tahu keburukan masih menjalankannya, sehebat apapun pengetahuannya, dia tidak termasuk ulama. Ada orang yang ilmunya belum banyak tapi benar ilmunya dan diamalkan dan tahu apa yang Allah tidak suka dan dia jauhi dan dia lakukan karena takut kepada Allah, takut jauh dari Allah, takut tersingkir dari keridhaan Allah, insya Allah dia termasuk ulama walaupun ilmunya belum melimpah. Tolong digarisbawahi hadirin, seorang ulama akan menjaga akhlaknya. Nah, pada waktu kemarin ulama Rois Am NU, ketua majelis ulama, diperlakukan begitu. Saya mendengar rekamannya. Kita lihat beliau tenang saja, tidak ada raut muka jengkel dan marah, tapi goncang Indonesia. Dan saya lihat di media Pangdam, Kapolda, Menteri berdatangan pada malam itu kepada beliau. Walaupun saya agak bingung, yang berbuat kesalahan yang itu, yang datang aparat mungkin untuk membantu meredakan efek dari perbuatan buruk tersebut. Tapi kita bisa lihat betapa beliau tenang, sabar, walaupun 7 jam diperiksa. Dan kalau Allah mau membuat kehormatan beliau terjaga, ya seperti itulah beliau dihina. Dan di Indonesia semakin membara kegeraman orang kepada yang satu ini. Yang satu ini yang bukan ulamanya yang menghinanya dan kelompoknya. Oh iya, saya perlu klarifikasi. Ini ada juga yang kemarin menulis, mumpung ingat nih, breaking news di MKFM pada subuh pagi ini kemarin nih, Agi memulai pernyataan dengan membacakan surat Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh secara lengkap. Selanjutnya dengan geram dan marah, dalam kurung sangat jarang beliau seperti itu. Oh iya, ini tambah-tambah nih. Agim menyatakan BTP inilah sumber kegaduhan. Rasanya enggak gitu-gitu amat ya. Sebelumnya kita semua tenang, tidak ada masalah dalam bermasyarakat. Tetapi dengan kehadiran dan omongan-omongan BTP terjadilah ketidaknyamanan. Dan yang aneh adalah aparat, mereka pontang-panting meninggalkan keluarga, sibuk mengamankan dampak omongan BTP. Tampaknya aparat kurang bisa menjaga diri. Bagaimana bisa menjaga arah? Ini bukan kata-kata saya, ya. Saya tidak ini dosa yang membuat ini nih. Dia, saudara tahu saya enggak berkata-kata seperti ini, benar? Saya berusaha hati-hati karena saya tahu aparat itu adalah keluarga kita juga. Mereka dalam situasi yang sangat tidak mudah, ya. Ada aparat yang soleh, yang kurang soleh, yang berpihak ke sana sini, tapi itu urusan masing-masing. Tolong yang membuat tulisan ini jangan ditambah-tambah, ini fitnah ini. Tampaknya aparat kurang bisa jaga diri. Masa saya ngomong gitu? Bagaimana bisa menjaga rakyat? Enggak mungkin. Mungkin enggak saya ngomong gitu sih? Ini bahasa saya bukan? Dosa, hei, ini yang lagi nulis dengar nih. Tobat, tobat, dosa ini ya, dosa. Saudara berdusta mengatasnamakan orang lain. Walaupun mungkin ada yang benarnya, tapi ini ditebelin ini. Saya ngomong gitu enggak kemarin? Tolong saudara kan jadi saksi banyak.
Tanya Agim, berharap penjelasan ini masyarakat tahu situasi yang terjadi dan dapat mengambil sikap yang benar. Ya, ini benar ini ya. Ininya benar. Tapi kenapa nggak digaris tebal yang benarnya? Yang tidak benar yang ditebelin. Jangan menulis ditambah-tambah dosa ya. Dosa itu. Apalagi ditambah dengan kepentingan pribadi dan mendompleng dengan nama orang lain, dosa. Ya begitulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi mari kita baca Fatihah lebih sering dengan harapan di sana ada doa, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalilnya sahih. Dan membaca Al-Fatihah itu adalah membaca Ummul Quran. Membaca Al-Fatihah adalah zikrullah. Membaca Al-Fatihah adalah doa. Di sana minta petunjuk dalam apapun yang dituntunkan Allah lewat Rasulullah, orang yang diberi nikmat. Tidak usah heran orang-orang yang membaca Al-Fatihah dengan baik, Allah akan memberikan kepadanya apa yang diminta. Masya Allah. Terima kasih. Hari ini khutbah Jumat di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Bandung ya. Insyaallah besok berangkat ke Tanah Suci, dan sesudah ini Ustadz Mulyadi Al-Fadil akan melanjutkan dialog dengan santri yang akan diwisuda. Mungkin pendengar heran, kok baru kemarin wisuda, sekarang wisuda lagi. Jangan heran. Satu-satunya pesantren di dunia yang paling sering wisuda adalah Darut Tauhid ya. Di sini bisa seminggu sekali wisuda karena programnya sangat banyak. Bahkan ada santri yang baru daftar di wisuda karena dia memang harus di wisuda ya. Di Facebook tentang statement AA tidak rela itu ternyata sudah dilihat hampir oleh 6 juta yang melihat dan disebarkan kembali. Saudara, kalau ingin statement resmi bisa disimak dari acara ini di Facebook, di Twitter dan di Instagram. Selebihnya banyak ada yang mengatasnamakan AA, itu tidak sepenuhnya semuanya benar. Mungkin ke depan setiap yang akan disebar ada suara dan ada gambar yang hidupnya ya. Karena ada juga potret tulisannya sesuka dia ya. Kepada buzzer yang berbuat kurang baik dalam kata-kata, sudahlah, jangan buang-buang waktu, itu tidak ngepek. Takdir untuk saya tidak akan bisa dirubah oleh buzzer-buzzer itu ya. Booster, apa sih nyebutnya itu teh? Hawkers atau apa? Jangan nyebut kecebong, katak tersinggung. Karena saya baca tulisan-tulisannya itu namanya pakai nama Islam, tapi ya begitulah, kelihatan akun palsu. Fotonya foto yang berjilbab dan sebagainya, tapi terasa dari kata-katanya. Apa yang saudara cari dari perbuatan selain itu, selain dosa? Ketahuilah tulisan itu tidak akan berpengaruh kepada takdir, kecuali takdir saudara sendiri yang akan jadi rugi. Setiap kata-kata dicatat dan pasti ada balasannya. Apalagi kalau saudara mengata-ngatai buruk kepada orang yang memaafkan, itu bencana bagi diri. Saya diberitahu guru saya begini, kalau kita nyakitin orang dan orang itu ngebalas, itu sudah impas. Tapi kalau kita menyakitin orang dan orang itu memaafkan dan berbuat baik kepada kita, maka balasannya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lari dari kekuasaan Allah. Udahlah ya, jangan repot-repot. Mending istighfar, tobat. Mau apa ngebelain orang yang mengkhianati Allah, mencaci Al-Quran, merendahkan ulama?
tidak ada untungnya. Kita bakal mati sama-sama suatu saat dan akan ketemu dengan apa yang kita lakukan. Udah tobatlah, ya. Mending bicara yang baik-baik saja. Mudah-mudahan para buzzer menjadi butok, buzzer tobat, ya. Insyaallah. Kita doain aja, kasihan buzzer itu. Dapat uangnya nggak seberapa, tapi dapat dosanya melimpah ruah karena multiple tersebar kemana-mana. Terima kasih saudaraku yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah. Ustadz Mulyadi silakan, dan kepada santri mahasiswa, santri deki dan santri program silakan turun ke bawah. Kita akan diskusi. Kita selesaikan urusan kita, ya. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang budiman dimanapun berada, masih ada waktu setengah jam ke depan. Untuk santri program silakan untuk merapat ke bawah. Yang lain yang masih di masjid kita akan lanjutkan. Sebelum nanti juga ada dialog dengan santri Deki 71. Ya, hari ini juga ada wisuda. Minggu lalu mau wisuda santri karantina dan wawancara, sekarang santri Deki. Ya, memang banyak program tadi sampaikan. Sedikit melengkapi tentang Al-Fatihah tadi, ya. Memang di banyak hadis juga Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan dari surat Al-Fatihah. Bahkan saking agungnya Al-Fatihah ini selalu kita baca di dalam sholat. Bahkan juga menjadi syarat sahnya sholat atau masuk dari rukun sholat, ya. Rukun itu adalah kalau tidak dilakukan maka batal. Ya, kalau ada rukun sholat, ada berapa rukun sholat? Pelajaran SD lupa lagi kelihatannya, ya. Tapi kita sholat setiap hari, ya. Kalau waktu SD ada 17, ya. Dan salah satunya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau orang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ya. Disebut Fatihah itu artinya pembuka. Ada surat Al-Fatah juga artinya pembuka. Fatihah itu juga artinya pembuka, muqaddimah, awal. Dalam hadis lain Rasul bersabda, man salata lam yaqra bi ummil Qur'an fahuwa khidaj. Ya, barang siapa yang salat dan tidak membaca ummul Qur'an, surat Al-Fatihah, maka salatnya khidaj. Khidaj itu artinya pincang, ya. Nah, makna khidaj dalam beberapa pengertian bahasa kita bisa diartikan pincang, kurang atau tidak sempurna, atau tidak lengkap, ya. Jadi kelengkapan salat kita diantaranya surat Al-Fatihah. Bahkan para ulama juga berpendapat bahwa andai kata ada orang yang baru belajar Islam, kan ada yang mu'alaf, ya, belajar Islam, bahkan lalu ada 100 lebih, hampir 150 mu'alaf, perwakilan dari beberapa tempat, beberapa daerah, bahkan ada yang sampai dari Papua, pelatihan di sini, ya. Ada yang belum bisa bacaan sholat lengkap, dari mulai takbir sampai salam, tahiyatnya masih belum lengkap, kemudian bacaan yang lain belum hafal, tapi dia sudah hafal Fatihah rata-rata. Nah, jadi menurut para ulama sah dia sholatnya hanya membaca Fatihah, dalam belum bisa membaca yang lain, ya. Tentu saja terus belajar juga bacaan-bacaan sholat yang lainnya, tapi ini menjadi prasyarat bahwa dengan membaca Al-Fatihah bagian dari rukun sholat yang tidak bisa kita lepaskan. Ini juga
mengacu kepada hadis Rasulullah ya, bahwa surat Al-Fatihah itu juga sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi kalau di Quran itu ada 114 surat, maka surat Al-Fatihah menjadi pembukanya, disebut juga menjadi intisari, ya, sumber pokoknya. Ya, kalau Al-Quran itu ada 114 surat, 6.666 ayat, itu intisarinya ada dalam Al-Fatihah. Tadi hadisnya bacakan bagaimana ketika seorang membaca Al-Fatihah itu terjadi dialog dengan Allah. Allah menjawab segala ungkapan atau bacaan hamba itu dengan secara langsung. Ketika tadi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, sedang memujiku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, majidani abdi, sedang mengagungkanku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wali abdi bainali wa abdi nisfahu, antara aku dan hambaku setengah-setengah. Ihdinas siratal mustaqim wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Maka kemudian Allah mengabulkan memberi apa yang diminta oleh hamba itu. Jadi di situ ada zikir, di situ ada doa, ya. Yang kedua, bahwa dia menjadi surat yang paling agung, artinya bahwa ini disebut dengan Al-Quranul Azim. Jadi Al-Quran itu banyak nama, termasuk Al-Fatihah banyak nama. Di antara sekian banyak ayat Quran, surat yang paling banyak namanya adalah Al-Fatihah. Sekian banyak bulan yang paling banyak namanya adalah Ramadan. Sekian banyak ayat yang paling banyak namanya ayat kursi. Satu ketika Rasulullah SAW diterima dari sahabat Abi Rafi radhiyallahu an mengatakan, maukah kalian aku ajarkan sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka beliau pun berjalan, ya, sambil kata Abu Rafi tadi, kami pun berjalan sambil Rasulullah memegang tanganku tatkala kami hampir keluar dari masjid. Jadi berjalan dari masjid mau keluar selepas sholat, maka beliau pun berjalan memegang tanganku. Tatkala kami menghampiri keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah mengatakan akan mengajari kami sebuah surat yang paling agung dalam Quran. Maka beliau berkata, surat itu adalah Qul alhamdulillahirabbil alamin wa huwa sab'ul masani wa Qur'anil azim. Kata Rasulullah, surat itu adalah suratul hamdalah. Ya, maka kenapa kata lain daripada surat Al-Fatihah surat hamdalah? Ya, karena di ayat berikutnya setelah Al-Fatihah, setelah bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, disebutlah suratul hamdalah. Wasabul masani, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang. Ketika kita membaca Al-Quran, 7 ayat ini diulang-ulang terus, bahkan menjadi rukun, ya, berarti 17 rakaat, 17 kali pula kita membaca Al-Fatihah. Kalau ditambah dengan sunat-sunatnya sampai 40 rakaat, maka 40 kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari semalam. Maka itulah disebut dengan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang agung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, kenapa disebut Quran yang agung? Karena intisari dari Quran tadi ada di surat Al-Fatihah. Mengandung unsur zikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah, pasrahannya kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di situ juga ada doa. Jadi ada zikir dan ada doa. Doanya mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Satu, dan yang kedua, bukan jalan orang-orang yang dimurka dan jalan orang-orang yang sesat. Ketika Rasul membacakan itu, para sahabat juga bertanya, ahum Yahudi wa Nasara ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faman.
Rasulullah, apakah yang dianggap engkau sesat kita harus berlindung kepada itu dari perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, lewat Al-Fatihah juga kita berlindung kepada Allah dari perilaku buruk, ya, dari orang-orang yang al-maghdub. Siapa yang dimaghdub? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi al-maghdub dimurka, dimarah oleh Allah? Karena mereka tahu, mereka mengenal kebenaran, tapi mereka berpaling dan tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian wad-dhalin. Siapa dolin? Ya, dolin adalah an-nasara. Kenapa orang Nasrani itu mereka bodoh dengan kebenaran. Mereka tidak tahu, mereka sesat, tapi mengikuti kesesatan itu. Mereka tahu itu sesat dan diikuti kesesatannya. Maka mereka adalah kaum yang dhal. Sehingga berlindungnya dua, jangan sampai kita menjadi orang yang tahu kemudian kita meninggalkan ajaran itu, atau kita tidak tahu karena kita tidak mau belajar. Nah, itulah menambahkan dari keutamaan Al-Fatihah sangat banyak sekali gitu ya, apalagi kalau kita gali tafsir per ayat, Masya Allah sudah sangat dalam sekali pembahasan Al-Fatihah ini, karena tadi banyak mencakup dari intisari, disebut dengan Ummul Quran ya. Ummul itu artinya ibu, induknya dari isi Al-Quran, itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Mbak Ana ada? Ya, kita dialog sedikit sebelum mengundang para pendengar. Hari ini ada wisuda santri Daurah Qalbiyah. Hari ini tanggal 3 Februari mulai jam 7, tempat Aula Darul Hajj. Daurah Qalbiyah ini programnya adalah daurah itu artinya pelatihan, qalbiyah itu qalbu ya, pelatihan hati. Programnya memang singkat ya, hanya 1 bulan, tapi insya Allah banyak membawa perubahan karena lebih kepada polanya adalah pelatihan atau pembiasaan dalam merubah diri. Mbak Ana ada, Mbak? Ya, silakan, mic-nya bersuara. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mbak dari mana? Saya dari Boyolali, Solo. Solo ya. Ya. Pekerjaan? Dokter. Dokter. Ya. Sedang bertugas atau bagaimana? Baru selesai. Baru selesai pendidikan. Ini menunggu surat izin praktek turun. Oh, sudah selesai. Jadi sudah jadi dokter resmi ya? Alhamdulillah. Tinggal nunggu izin. Ya. Izin apa? Izin praktek. Izin praktek ya. Iya. Misalnya ada izin menikah, gitu kan, izin mengendari kendaraan dan sebagainya. Tinggal nunggu izin praktek ya. Jadi sambil nunggu ikut program daurah. Iya. Kenapa nunggu dapat izin kok ikutan daurah ini? Ya, karena selama ini ngerasa hidup gini-gini aja, hampa, nggak ada tujuan utamanya seperti apa, kayak kosong kayak gitu. Terus ikutan ini supaya tidak kosong. Iya. Sekarang sudah tahu. terisi. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat di sini. Apa yang paling didapat? Apa yang paling terasa didapat di sini? Yang paling utama adalah pandangan hidup. Jadi berubah, yang selama ini ngelihat bagaimana orang memandang kita sekarang, tujuannya udah ridho Allah aja yang dicapai. Orang mau pandang apa, orang mau pengen kamu jadi seperti apa, itu tidak penting. Yang paling penting adalah ridho Allah. Insya Allah. Sebulan sudah bisa merubah pandangan hidup? Sedikit masih ilmunya. Ya, bagi Allah sangat mudah ya, dan belajar itu karunia Allah itu tidak melihat waktu. Bisa lama, bisa sebentar, gimana takdir Allah aja ya. Kalau Allah menghendaki belajar sebentar dapat ilmu, dapat hidayah, dapat karunia Allah, bisa merubah pandangan hidup dan bisa hidup lebih baik lagi. Amin. Disyukuri ya. Ya, amin. Itu kemudian dengan pembelajaran pembiasaan selama di sini ada hasilnya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Selama ini ibadahnya yang biasa-biasa aja, cuma wajib aja, yang sunnah jarang sekali. Di sini kita terdorong untuk melakukan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah. Terus itu juga membuat kita jadi lebih tenang hidupnya, kayak menemukan ternyata kebahagiaan, kenyamanan selama ini yang dicari itu dari ibadah-ibadah, bukan dari dapat materi, dapat penghargaan, seperti itu. Baik.
Baik, hari ini akan wisuda, pulang ke Solo, apa yang akan dilakukan? Ya masih mencari ilmu karena ilmu yang didapat 1 bulan masih kurang selama Iya. ini ya. Terus belajar ya. Terus belajar. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua juga yang di sini bisa istiqomah 1 bulan kita full menjalankan ibadah dengan baik. Semoga nanti kedepannya juga masih dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan. Terus juga disalurkan ke lingkungan sekitar. Jadi mempunyai pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ana. Ya. Mudah-mudahan menjadi dokter yang ahli surga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dunia kedokteran juga banyak tantangannya kelihatannya ya. Iya. Banyak ujiannya. Ya. Dan ini menjadi banyak amal juga ya. Saya pengalaman beberapa waktu lalu karena di rumah sakit itu anak dioperasi menjaga. Aduh, ini dokter kalau benar-benar punya iman dan punya giro dakwah, itu yang didakwahinya banyak karena pasien itu dalam kondisi yang benar-benar pasrah itu ya. Pasien mah ya gimana apa kata dokter, ya kata dokter A, B, dan kalau di situ dokter ngajaknya ke Allah, bahwa dokter tuh hanya jalan, obat juga jalan, yang menyembuhkan Allah, membuat pasien bisa yakin ke Allah, itulah ladang amal luar biasa. Titip itu ya Mbak, nanti jadi dokter, jadi jalan dakwah supaya orang kenal Allah. Dan sangat kami di sini di Asatid juga ada program kerjasama ke rumah sakit, dakwah di rumah sakit, itu masya Allah ya. Benar-benar sedang pasrah, dan ketika diberitahu apa saja walaupun sederhana itu ikut ya. Bu sabar ya, kata sabar aja ternyata buat dia, karena dengan ujian dan rasa fisik yang begitu sakit itu seperti disiram air, seperti yang lagi kepanasan disiram air, menyejukkan katanya gitu ya. Apalagi yang bicaranya dokternya menyampaikan dengan bahasa dokter yang sangat didengar pasien, dan di situ dimasukkan tentang tauhid, diajarkan tentang Allah, akan sangat luar biasa. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agung ada? Atau ikut ke bawah? Deki, Mas Agung ya nggak apa-apa lah. Baik, para pendengar, masih ada waktu Kang, silakan kita undang pendengar yang akan bergabung. Silakan Pak Udin. Oh iya. Baik. Ya. Ya, ini doa yang diajarkan Rasul ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita manusia tidak lepas dari kehidupan ini, tidak lepas dari sesuatu yang membuat kita nyaman, senang, lapang, tapi juga membuat kita sempit, susah, menderita, ada. Karena begitulah hidup. Tidak ada orang hidupnya lurus terus, bahagia selamanya, enggak. Pasti ada sedih, ada susah, pasti ada gembira, pasti ada berduka, ya pasti ada tertawa, ada menangis. Itulah realita kehidupan kita. Maka Rasulullah mengajarkan semua itu. Para nabi terdahulu juga tidak senang-senang, justru mereka menghadapi ujian-ujian yang berat. Rasulullah juga begitu. Bagaimana orang-orang kafir Makkah itu memusuhi Rasul, mengusir, mengintimidasi, bahkan sebagian sahabat juga dibunuh, ya ditangkap dan dibunuh gitu.
Tetapi Rasulullah SAW mengajar kita untuk selalu bersikap sabar, istiqomah di jalan Allah, dan juga memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha melindungi kita, yang maha kokoh, ya. Ya, di antaranya yang sering saya bacakan la ilaha illallah atau la ilaha illa la ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis, ya. Kalau untuk sendiri, kalau bersama-sama bi rahmatika nastagis, ya. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astagis, dengan rahmatmu astagis, maka astagis itu turunkan. Jadi turunkan rahmat tadi, turunkan pertolongan, turunkan kasih sayang. Bi rahmatika astagis. Sama ya dengan doa minta hujan juga, Allahumma agisna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Jadi kata-kata astagis itu artinya diturunkan secara umum, rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Jadi silakan dibaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis, ya. Bisa ditambahkan dengan kalimat wala takilni ila nafsika tarfata aini, ya. Kita juga minta kepada Allah jangan sampai diberikan masalah yang kita ngurus sendiri. Cukup saja kepada Allah, ya, dikembalikan kepada Allah, karena kita tidak bisa mengurus masalah kita walaupun sekejap mata, ya. Nah, itu yang astagisnya tadi, itu aja boleh diulang-ulang, Kang. Doa yang lain boleh pakai bahasa Indonesia, ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis, ya, nastagis. Demikian para pendengar, sudah jam 6, Kang. Ya, semoga ada manfaatnya bagi pendaftar sekolah, ya. Insyaallah untuk SMA yang program 4 tahun masih ada seat, ya. Artinya 4 tahun ini 3 tahun sekolah, 1 tahun untuk menghafal Quran, 1 tahun di awal. Kalau jadi ada 2 program, yang SMA Ikhwan ada yang full 3 tahun langsung belajar, ada yang 4 tahun dengan Al-Quran dulu tahun pertama, tahun kedua baru sekolah. SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan tinggal beberapa seat, yang Ikhwannya silakan, dan akhwatnya masih banyak nih, ada tempat, silakan untuk program akuntansi syariah, ya. Insya Allah juga sudah membuka ini, masih bertanya SMA akhwat ada atau tidak. Insya Allah tahun ini ada, ya, SMA akhwat, ya, bisa mendaftar langsung ke Darut Tauhid, atau bisa dibuka juga di websitenya SMA Darut Tauhid, ya, atau untuk SMK di SMK Darut Tauhid, teleponnya 200 5132 022 200 5132. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita lakukan hari terbaik Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, dengan amal-amal terbaik kita. Perbanyak salawat, zikir, baca surat Al-Kahfi, datang ke masjid lebih awal, mandi terlebih dahulu, dan menikmati jamuan Allah, pahala Allah selama duduk, akan jadi pahala sampai kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pendengar, juga sahabat-sahabat Bapak Ibu di Masjid Darut Tauhid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.